warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya kita di sini jelas dari segi pengungkapan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, itu membuktikan semangat kita tidak pernah terhenti. Namun narkoba ini kan tidak berbicara hanya penangkapan, dan dia sebenarnya yang tersukses itu bukan hanya banyaknya penangkapan, tapi adalah bisa menekan peredaran tadi. Kalau perlu mungkin tidak ada sama sekali, maksudnya kosong yang menggunakan narkotika. Mungkin di situ yang paling sukses, tapi ya dari segi prestisiusnya mungkin kurang. Tapi kita tetap melakukan penangkapan. Cuman kami sekarang sudah mulai menyusun program juga, karena kita disibukkan dengan aktivitas penangkapan dan lain sebagainya. Nah, saya sudah berencana bersama mungkin para kanitnya dan anggota untuk dihidupkan lagi, disemarakkan lagi masalah penyuluhan. Ya, kalau kita hanya berpangku tangan menunggu anggaran dan sebagainya, ya mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi rencana kami semester 2 ini ya kita sudah, alhamdulillah penangkapan kita sudah melebihi target. Ya mungkin apalagi ini kenapa kok makin jadi ini perlu kami turun ke desa atau ke sekolah-sekolah, terutama yang generasi muda. Ini perlu kita kasih penyuluhan tentang bahaya narkoba. Walaupun mungkin terkesan biasa-biasa saja, tapi saya yakin penyuluhan tadi itu ada efeknya. Minimal kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat atau dengan anak-anak yang masih usia remaja, yang mungkin di pikiran mereka rasa ingin tahunya sangat kuat. Nah, kalau mereka tidak kita ajarin ini bahaya seperti apa, bentuknya seperti apa, justru bisa menyesatkan mereka, dan kita lagi-lagi justru bukan bisa mencegah tapi malah menangkap nanti generasi muda. Keuntungan bagi negara justru malah merugikan. Kenapa? Generasi muda malah banyak berada di dalam penjara. Kita bisa berkesimpulan kan kenapa marak, ya mungkin bisa melihat dari sisi penangkapan ya. Dari sisi penangkapan baik Mabes, baik Polda dan Polres ini sendiri, bahkan mungkin yang di luar Polres ini atau Dumai itu nampak penangkapannya tinggi. Kalau kita lihat mungkin karena wilayahnya strategis itu dalam arti kata kita bisa melihat dari peta aja Pulau Bengkalis ini begitu dekat dengan perbatasan Malaysia, sementara kita tahu sendiri narkotika jenis sabu maupun ekstasi ini kan tidak ada diproduksi dalam negeri, karena Indonesia kan ilegal seperti itu, dan hukumannya pun sangat berat. Nah, kita ketahui kebanyakan kan sumber barang ini dari Malaysia yang sering kita tangkap, tapi dari Malaysia dari mana lagi? Dari Kamboja ataupun dari Cina. Nah, lagi-lagi mungkin soal perbatasan, ya macam Aceh juga perbatasan, Sumut juga perbatasan, Riau juga perbatasan, bahkan Jambi juga perbatasan. Tapi kita bisa melihat secara kasar saja, nampak ini posisi Riau, terutama Bengkalis Selupang ini sangat dekat. Kalau mungkin di daerah lain dia membutuhkan 4 atau 5 jam untuk menyeberang, kalau Bengkalis ini paling lama kalau sekapal-kapal biasa atau kapal cepat itu 2 jam ya, 2 jam atau bahkan bisa 1,5 jam. Bahkan kalau dari salah satu sisi pantai di Pulau Bengkalis ada informasi ke Johor itu cuma 1 jam lebih dikit aja. Nah, 2 jam atau 3 jam sudah kembali lagi. Tapi walaupun dekat, kenapa masih favorit juga? Kalau dipikir-pikir macam Batam itu kan lebih dekat lagi. Cuma Batam ini dekat, tapi dia masih pulau. Dia butuh lagi untuk lebih jauh lagi, entah Kalimantan atau ke Jakarta atau ke Sumatera, itu jauh. Nah, kalau Bengkalis ini setelah dia dekat juga dengan lintas Sumatera. Nah, dari sini pun tidak begitu jauh untuk sampai ke Palembang, sampai ke Jakarta. Jadi distribusi barang tadi ini lebih cepat. Ditambah lagi faktor ekonomi masyarakat setempat. Dalam arti kata mereka ini sudah terbiasa dengan kehidupan pantai, nelayan, ditambah lagi dengan ekonomi yang tidak begitu signifikan, dengan tawaran-tawaran dari bos-bos besar atau bandar ini, mereka tergiur. Tapi menurut saya sebesar apapun upahnya, kalau memang kita dari sisi diri pribadi yakin dengan bahaya narkoba tadi ini, pasti kita tidak akan mau membantu mereka bekerja walaupun diupah. Nah, makanya itu kembali lagi ke
oknumnya, tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Ya, kita terlalu mudah dekat, kemudian ditambah akses jalan, kita langsung ke Sumatera, jadi mudah. Oke, yang terakhir, dari pihak kepolisian sendiri dalam menangani narkoba untuk di Bengkalis ini kan sangat besar, dan itu kan membutuhkan operasional yang sangat besar juga. Jadi apa harapan ke pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi untuk meminimalisir narkoba ini? Ya, harapan kami kalau misalnya di internal kami juga sudah berusaha, tidak bisa pungkiri masalah biaya. Ya, kami juga sadar dengan anggaran narkoba ini kita coba merevisi atau mungkin meminta tambah ke internal kami, yaitu Polri. Nah, dengan masyarakat kita meminta uang masyarakat, tapi kami meminta informasi dari masyarakat, ya, kerjasama, nggak usah takut sama polisi. Ya, kita akan beda ya, ini kalau kasus narkoba ini informasi itu atau orang yang memberi informasi itu sangat dilindungi dan dia tidak berhubungan dengan perkara dan tidak akan jadi saksi dan sebagainya. Kemudian dengan instansi luar, ya, terutama dengan pemerintah daerah, ya, kalau bisa memang adalah atensi ke narkotika ini, karena ini bukan hanya kerja polisi, ya mungkin kita seperti ya kata Pak Kapolda, together be strong itu, ya maksudnya kalau kita sama-sama kan menjadi kuat nih. Nah, kalau hanya polisi saja kan, ya kami akuin juga kami terbatas. Nah, kalau mungkin ada di backup sama Pemda dan sebagainya, ya kita ketahui narkotika ini saingan kita adalah bandar yang banyak uang. Nah, minimal kita juga bisa memiliki anggaran yang cukup untuk operasionalnya, karena untuk bergerak saja, apalagi wilayah kepulauan ini, kalau melewati air itu udah besar biayanya. Jadi adalah atensi dari ini, bukan hanya sekedar kita bentuk fisik, tapi adalah yang bisa perhatian ke Polres Bengkalis terutama ya.